ke Jokowi dan Yusuf Kala? Ya itu kan begini, berdasarkan keterangan saksi dan saksi rekap di provinsi maupun kabupaten, di sana itu kan tidak ada pemilu. Pemilihan presiden itu tidak ada untuk di 12 kabupaten kota. Jadi di situ langsung direkap, merekapnya tingkat kabupaten kota. Jadi merekapnya berdasarkan DPT. DPT kabupaten kota sudah itu langsung direkap ke tingkat provinsi. Nah makanya saksi kita yang hadir tadi, saksi provinsi itu keberatan. Nah saksi tingkat kabupaten juga keberatan. Kenapa? Tidak dilakukan pemilu, baik melalui pemilu menurut undang-undang melalui coblos kertas suara maupun sistem noken. Nah sistem noken ini kan dia ini sebenarnya dari setiap desa itu kan kepala adatnya mau mengajak milih siapa. Tapi hasil desa tetap direkap. Nanti rekap tingkat desa terus dibawa lagi ke kecamatan. Direkap lagi. Jadi walaupun sistem noken itu diajak oleh sistem ikat kepala adat itu tetap ada rekap. Tapi ini langsung rekapnya tingkat kabupaten kota. Yang direkap apa? DPT, bukan hasil dalam arti pemilu. Pemilu melalui noken tidak, pemilu melalui pencoblosan menurut undang-undang tidak. Dia sudah itu direkap tingkat provinsi. Nah itu dari 12 kabupaten kota. Bukan 14 ya Pak, 12 ya? Yang 2 lagi itu ada rekomendasi dari Bawaslu supaya diadakan pemilihan ulang. Itu tidak dilaksanakan juga. Jadi total 14. Tapi yang sistem tidak pemilu sama sekali ini 12. Itu. Pak Alamsyah, itu dari 12 kabupaten ditambah 2 yang distrik, itu berapa sih total suara yang direkapitulasi diberikan ke pihak Jokowi JK? Kalau totalnya itu menurut catatan di dalam permohonan kita ya 17.200.928. Nah untuk yang 12 kabupaten kota totalnya ya 1.596.277. Itu 12 kabupaten ya Pak ya? 12 kabupaten kota. Total keseluruhannya kan 17 jutaan tuh. Cuman yang 12 kabupaten kota yang tidak melaksanakan itu lebih kurang 1.596.277. Nah itu direkap berdasarkan DPT. Jadi daftar pemilih itu langsung ya ke sana suaranya gitu. Sebenarnya ada pertanyaan juga, kalau dikatakan di situ ada pemilihan, pasti kan ada bukti surat suara yang dicoblos. Iya, kalau pemilihan melalui undang-undang pemilu. Cuman di Papua itu kan ada berdasarkan putusan dari MK, ada sistem noken. Ikat sistem noken itu kan sistem ikat menurut kepala adat. Cuman menurut kepala adat itu tetap direkap. Tingkat desa ini berapa pemilih? Yang ikut berapa jumlah? Nanti direkap ini. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kecamatan. Dan itu tidak terjadi di Papua. Tidak terjadi. Itulah yang membuat protes ya. Tiba-tiba rekap ada di tingkat kabupaten kota. Itulah yang membuat protes saksi-saksi yang ditunjuk untuk ngikut rekap tingkat desa, untuk ngikut rekap tingkat distrik tadi. Itu yang diprotes saksi-saksi dari Papua tadi. Baik. Kami dikasih mandat tapi pemilu tidak ada katanya tadi kan begitu. Iya, Mas Taufik Basari menjawab bahwa ada 1,5 suara yang diberikan di 12 kabupaten di kota Papua. Diberikan semuanya untuk Jokowi JK. Tanggapannya Mas Taufik? Ya tadi dari pemohon menghadirkan beberapa saksi ya, diantaranya saksi yang hadir di rekap provinsi, kemudian saksi yang hadir di Kabupaten Paniai, kemudian Kabupaten Dogiai. Nah, dari saksi-saksi yang tadi dihadirkan, untuk saksi yang pertama untuk rekap provinsi, itu keterangan yang diberikan sebagian besar adalah keterangan testimonium di auditu, yakni keterangan yang dia tidak alami sendiri, dia tidak dengar sendiri, hanya berdasarkan laporan-laporan saja. Keterangan dari saksi yang pertama Didi Purwanto yang tadi ada juga di TV One, itu yang bisa memiliki nilai pembuktian hanya keterangan sepanjang terkait dengan rekap di Provinsi Papua. Sementara keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa di 14 kabupaten di Pegunungan Tengah tidak dilaksanakan pemilu, itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan dari orang lain yang tidak diketahui dan dialami sendiri. Sementara dari saksi di Paniai, ya, itu sudah dijelaskan bahwa
ada rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh berbagai pihak, ya, termasuk Dandim, termasuk Polres, termasuk tokoh agama, tokoh adat, begitu pula di Dogiai. Nah, saya kebetulan tahun 2009 yang lalu sebagai kuasa hukum pemohon untuk DPD RI Papua yang pada akhirnya dalam putusan itu diakuilah sistem noken. Jadi saya cukup paham bagaimana sistem noken ini berjalan. Kemudian saya juga banyak menangani pemilu kada di Papua, terutama di Pegunungan Tengah yang memakai sistem noken. Jadi sistem noken itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah menggantung nokennya kemudian mengisi dengan surat suara. Yang kedua mengumpulkan surat suara itu dengan kesepakatan bersama, kemudian setelah selesai dicoblos surat suaranya secara oleh KPPS. Atau yang ketiga ada sistem big man namanya, yaitu diserahkan kepada kepala suku atau kepala kampung atau tetua adat setempat yang semua warga tinggal mengikuti saja apa yang diinginkan oleh kepala kampung atau kepala adat tersebut. Nah, yang terjadi di Pilpres ini karena karena peserta hanya 2, maka kebanyakan memang di beberapa tempat terjadi dalam sistem big man, artinya diserahkan kepada kepala sukunya atau kepala adatnya. Tadi saksi ketika ditanyakan, ya, tidak bisa menjelaskan apakah yang bersangkutan bertanya kepada kepala kampung atau bertanya kepada kepala sukunya, diserahkan kemana suara untuk kampung tersebut. Itu satu. Yang kedua, dari informasi yang kita dapatkan dari saksi-saksi kita di Papua menunjukkan bahwa sebenarnya proses musyawarah sistem nokennya itu ada. Cuma memang saksi yang tadi dihadirkan itu tidak menghadiri, tidak mengikuti musyawarah yang telah dilakukan tersebut. Mereka hanya hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Jadi tidak mungkin bisa menjelaskan mengenai musyawarah yang memang sudah dilakukan sebelumnya. Ya baik, nanti Bang Alamsyah Hanafi juga akan menanggapi. Tapi di segmen berikutnya kita akan kembali dengan dialognya sesaat lagi. Tadi mungkin banyak membawa keterkejutan ya Pak, bahwa tidak ada sosialisasi di kampungnya, tidak ada TPS, tidak ada kegiatan sama sekali Pilpres di tempat tinggal Novela. Ya, tidak ada kegiatan pemilu. Pemilu presiden itu tidak ada kegiatan, baik sistem noken maupun sistem pemilu menurut undang-undang pemilu. Itu yang jadi persoalan, yang dia persoalkan itu, begitu. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Mas Taufik Bastari, mungkin ada yang ingin tanggapi? Sebenarnya kan begini. Maksud Mas Taufik Bastari itu kalau ada pemilihan menurut noken, tapi di sini kan ternyata tidak ada pemilihan menurut sistem noken itu. Nah, kalau ada pemilihan sistem noken pasti ada rekapnya tingkat kecamatan atau tingkat distrik atau tingkat desa. Jadi walaupun sistem noken atau sistem pemilu menurut undang-undang pemilu, rekap untuk hasil Tetap harus ada. Harus ada. Sehingga nanti itulah yang dimaksud direkap tingkat kabupaten. Jadi umpamanya ada 13 kabupaten kota, 13 umpamanya kecamatan atau distrik dalam satu kabupaten. Nah, dari kecamatan itu kan direkap. Tapi kalau ini kan rekap dari desa tidak ada, rekap dari tingkat kecamatan tidak ada, langsung direkap di provinsi. Berdasarkan DPT. Berdasarkan DPT. Berarti memang kuncinya adalah di rekapnya ya? Di rekapnya. Jadi mau pelaksanaan itu lewat sistem noken, maupun pelaksanaan itu lewat sistem pemilu menurut undang-undang sistem coblos, rekap harus ada. Baik. Itu Mas Taufik. Jadi yang dipermasalahkan salah satunya mau sistem apapun, tapi masalahnya di sini adalah tidak ada sistem rekap yang berjenjang. Tiba-tiba sudah ada di kabupaten kota saja. Begini. Oke. Rekan saya yang saya hormati, senior saya Alamsyah, apakah pernah ke Pegunungan Tengah atau paling tidak mengikuti proses sistem noken yang ada di kabupaten-kabupaten Pegunungan Tengah? Seperti di Duga, di Jaya Wijaya, di Yaukimo, di Tolikara dan sebagainya. Kebetulan saya banyak menangani pemilu kada di Pegunungan Tengah tersebut. Saya paham sekali bagaimana proses sistem noken itu berlangsung. Tidak semuanya harus ada rekap di tingkat TPS, ya. Bisa juga dalam pileg kemarin itu banyak musyawarahnya terjadi di tingkat distrik, terjadi di lapangan, berkumpul semua tetua-tetua adat, tetua-tetua suku. Kemudian pada saat itu secara bersama-sama mereka sepakat membagi ya suara kepada partai A, partai B dan seterusnya itu dalam pileg.
Begitu juga di Pilpres ini, kalau dibilang tidak ada musyawarahnya, saksi kami besok akan menunjukkan bahwa ada musyawarah kesepakatan sistem noken tersebut. Cuman memang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tadi siang itu tidak mengikuti dan tidak mengetahui adanya itu. Besok saksi kami akan tunjukkan itu. Jadi ada itu, musyawarah ada, dihadiri oleh tetua-tetua adat dan seterusnya. Itulah mengapa tadi saya tanyakan kepada saksi Novela, apakah beliau menanyakan kepada kepala kampungnya diberikan kemana, kepada siapa suara dari kampung Awaputu. Nah, yang paling tahu, yang paling punya otoritas untuk menjelaskan itu adalah kepala kampung kah atau tetua adat ya, yang memang di dalam sistem di Papua itulah yang punya otoritas untuk menentukan. Ini memang kenyataannya seperti itu. Tapi nah, apa yang berlangsung di Papua ini adalah kenyataan. Tapi bukan satu kecurangan, satu kejahatan. Ini memang kenyataannya masyarakat Papua melalui sistem budaya lokalnya terjadinya seperti itu. Ada musyawarah adat dan sebagainya, tetap melalui ada catatannya. Itu yang direkap. Kalau umpamanya tidak ada catatan, langsung merekap DPT di tingkat provinsi, itu kan bukan merekap namanya. Begitu. Tetap ada catatannya. Walaupun katakanlah kepala adat, berapa rombongan manusia, tetap ada catatannya. Bukan berarti ini bukan paguyuban soalnya, ini kan pemilihan. Karena dalam pemilihan itu kan azasnya 50%, jadi 50% plus 1. Jadi sebenarnya tetap ada catatan. Oke lah, katakanlah kepala adat gue nih, tapi tetap dong berapa orang, catatannya mana. Nah, yang dipersoalkan oleh saksi dari kubu 1 di tingkat provinsi, catatan itu tidak ada, hanya ada rekap di provinsi dan kabupaten. Nah, catatan-catatan rekap di tingkat kecamatan dan desa tidak ada, itu yang dimaksud. Bukannya kumpul-kumpul, udah suara desa ini ke sini, tapi tak tahu jumlahnya, bukan begitu. Silakan Mas Taufik. Ya, itulah yang terjadi sistem noken seperti itu. Iya, cuman jumlahnya harus tahu kan. Di desa jadi memang berkumpul di lapangan ini bisa jadi berkumpul di lapangan, kemudian dengan kesepakatan mereka tentukan dibagi ke siapa, kemudian baru dituangkan dalam berita acara. Nah, ini berita acara itulah yang tidak ada, yang dimaksud dari saksi. Jadi seperti inilah. Dari saksi tadi berita acara itu yang tidak ada. Gini, ini kenyataan yang terjadi di pegunungan, ya. Logistik semuanya sulit sampai pegunungan, ya. Banyak yang terlambat dan sebagainya. Tapi proses nokennya tetap berlangsung meskipun logistiknya juga belum sampai. Nah, setelah itu berlangsung, yang penting adalah masyarakat tahu suara kita untuk siapa. Barulah dituangkan ke dokumen-dokumen yang memang logistiknya pada saat datang ini. Mas Taufik. Nah, yang paling penting adalah suara hasil kesepakatan warga masyarakat ini tidak berubah ketika rekap itu dilangsungkan. Mas Taufik, saya tertarik tadi. Anda kan katakan bahwa di sana sistemnya noken. Oke lah, katakan noken. Tapi dari sistem noken itu di pegunungan tengah, tapi itu pasti dicatatkan dong. Ada berita acaranya dong. Nah, itulah yang berita acaranya berarti dari tingkat bawah berjenjang ke atas kan? Iya. Betul. Nah, itu yang kemudian diprotes, Mas. Tadi udah dijelaskan sendiri oleh saksi bahwa dia hadir dalam rekap. Di dalam rekap itu hadir tidak hanya penyelenggara, ya. Jadi penyelenggara yang hadir adalah KPU, KPUD, kabupaten, kemudian PPD, ya, distrik, kemudian PPS untuk tingkat kampung dan desa, lalu juga KPPS untuk tingkat TPS, ya. Selain itu juga hadir tetua-tetua adat, kalau mereka istilahnya todat, dan tetua-tetua agama istilahnya toga, dan aparat keamanan yang semuanya hadir di situ, di mana yang tadi saya tanyakan apakah todat dan toga ini hadir, karena mereka lah yang punya otoritas itu. Kalau mereka mengikuti rekapitulasi itu dan menyadari bahwa oh memang suara yang diberikan jumlahnya sekian, ya berarti proses dari bawahnya itu telah berjalan. Dan itulah yang direkap di tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh saksi yang tadi hadir. Ya sayangnya, ketika proses sistem noken secara musyawarah yang dilakukan di tingkat bawah, tidak ada saksi dari pasangan nomor urut 1, jadi tidak tahu kapan itu kejadiannya. Itu dia masalahnya, baru ada ketika rekap di kabupaten, sehingga yang bisa dihadirkan di sini adalah bagaimana proses rekap kabupaten itu berlangsung. Gimana Pak? Ini kan yang dipersoalkan oleh saksi kubu 1 itu. Semestinya kan di dalam tingkat rekap provinsi, dia tuh rekap itu tetap berapa kabupaten. Setelah berapa kabupaten, berapa kecamatan.
berapa desa. Walaupun sistem apapun, catatan dari kecamatan ini, hasil rekapnya ini. Walaupun sistem paguyuban di kelompok tadi